Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-54 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail. Sebutkan kisah Nabi Ismail di dalam Al-Quran. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail itu orang yang sangat jujur dalam berjanji. Wa kana rasulan nabiyah. Dan beliau adalah seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Beliau biasa memerintahkan keluarganya untuk senantiasa sholat dan berzakat. Wa kana inda rabbihi mardiyya. Dan Nabi Ismail adalah orang yang diridhoi di sisi Rabbnya. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Ay wadhkur fil Qur'anil Karim hadha an-nabiyyal 'azima alladhi kharaja minhu asy-syi'bul 'arabi afdalus syu'ubi wa jaluha alladhi minhum sayyidu waladi Adam. Sebutkanlah apa yang di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi yang agung ini, yang darinya akan muncul bangsa Arab, bangsa yang paling utama dan mulia, yang di antara mereka terdapat pemimpin anak Adam. Innahu kana shadiqal wa'di. Ay la ya'idu wa'dan illa waffa bih. Wa hadha syamilun lil wa'di alladhi yaqiduhu ma'allahi aw ma'al ibadi. Wa lihada lamma wa'ada min nafsihi as-sabra ala dhabhi abihi lahu. Wa qala satajiduni insyaallah minas sabirin. Waffa bidzalika
wa makkana abahu min adz-dzabhi alladhi huwa akbar musibatin tusibul insana. Thumma wasafahu birrisalah wan nubuwah allati hiya akbaru minanillahi ala abdihi wa ahluha minat tabaqatil ulya minal khalqi. Sesungguhnya Nabi Ismail itu orang yang sangat jujur dalam berjanji. Artinya setiap kali berjanji pasti memenuhi janjinya. Hal ini mencakup janji yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Oleh sebab inilah ketika beliau berjanji untuk sabar karena dirinya akan disembelih oleh bapaknya. Dan dia berkata, wahai bapakku, engkau akan menjumpai aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail memenuhi janjinya itu dan memberikan kesempatan kepada bapaknya untuk menyembelihnya. Dan itu merupakan ujian terbesar yang menimpa manusia. Kemudian Allah Ta'ala mensifati Nabi Ismail sebagai Rasul dan Nabi. Yang ini merupakan karunia Allah yang terbesar untuk hambanya. Orang yang memiliki karunia itu berada pada tingkatan tertinggi dari kalangan makhluk. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Ay kana muqiman li amrillahi ala ahli. Fa ya'muruhum bis-sholati al-mutadamminati lil-ikhlasi lil-ma'budi. Wa biz-zakati al-mutadamminati lil-ihsani ilal 'abidi. Fa kammala nafsahu wa kammala ghairahu wa khususan akhassun nas indahu wa hum ahlu li'annahum ahaqqu bida'watihi min ghairihim. Nabi Ismail biasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat, yakni menegakkan perintah Allah pada keluarganya dengan memerintah mereka untuk sholat, yang sholat itu mengandung keikhlasan dalam menyembah Allah yang disembah, dan memerintahkan keluarganya untuk zakat, yang dengan zakat itu mengandung perbuatan baik kepada hamba-hamba. Nabi Ismail berusaha untuk menyempurnakan dirinya dalam menyempurnakan orang lain, khususnya orang yang paling spesial di sisinya, yakni keluarganya. Karena keluarga itu lebih berhak mendapat dakwah dibandingkan yang lain. Wa kana inda rabbih mardiyah. Wadhalika bisabab imtisalihi limarabi rabbih wajtihadihi fima yurdihi irtadahu wahu waja'alahu min khawasi ibadihi wa awliyaihi al-muqarrabina faradiyallahu anhu wa radiyahu an rabbi. Nabi Ismail adalah orang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Hal itu disebabkan
Karena Nabi Ismail melaksanakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Rabb-Nya dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya, maka Allah pun meridhoi beliau dan menjadikan beliau sebagai hamba yang istimewa dan hamba-hamba yang menjadi walinya yang didekatkan di sisinya. Maka Allah ridho terhadap Nabi Ismail dan Nabi Ismail ridho terhadap Allah Rabb-Nya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Ayat yang kita baca tadi berikut tafsirnya menggambarkan kepada kita tentang figur Nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihissalam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang 4 keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ismail, yang merupakan Nabi teladan, Nabi yang dari keturunan beliau muncul bangsa Arab, yang di antara bangsa Arab itu muncul pemimpin anak Adam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita bisa mengambil beberapa faidah dari ayat ini. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ar-Razi rahimahullah fi tafsirihi, i'lam anna Ismail hada huwa Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. I'lam anna Ismail hada huwa Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Berkata Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya, ketahuilah bahwasanya Ismail dalam ayat ini adalah Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Nah, merupakan pendapat yang kuat, karena ada sebagian yang berpendapat itu adalah Ismail yang lain, ya. Nah, asaniyah, qala Ar-Razi rahimahullah bi tafsirih, i'lam anna Allah Ta'ala wasafa Ismail alaihi salam bi asya'a. I'lam anna Allah Ta'ala wasafa Ismail alaihi salam bi asya'a. Berkata Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensifati Nabi Ismail alaihi salam dengan beberapa perkara. Awaluha,
Awaluha qauluhu innahu kana shadiqal wa'di. Wa hadzal wa'du yumkinu an yakuna al-muradu fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala. Wa hadzal wa'du yumkinu an yakuna al-muradu fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala. Wa yumkinu ayakunal muradu fima bainahu wa bainan nas. Wa yumkinu ayakunal muradu fima bainahu wa bainan nas. Yang pertama, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Ismail itu orang yang sangat jujur dalam berjanji. Janji yang dimaksud mungkin janji antara Nabi Ismail dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga yang dimaksud janji antara Nabi Ismail dan antara manusia. Jadi Nabi Ismail alaihissalam sangat terkenal jujur dalam berjanji. Setiap berjanji pasti penuhi janjinya. Baik janji antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala maupun janji antara beliau dengan manusia. Nah, bukti janji antara Nabi Ismail dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Nabi Ismail. Beliau berjanji untuk sabar dalam melaksanakan perintah itu. Dan terbukti ketika Nabi Ismail siap disembelih oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak lari, tapi pasrah. Ya. Nah, adapun janji antara Nabi Ismail dengan manusia, maka sudah ma'ruf di kalangan manusia di zaman Nabi Ismail itu. Beliau setiap kali berjanji pasti memenuhi janjinya. Nah, kenapa kok disebutkan secara khusus? Padahal memenuhi janji itu adalah ciri khas seorang mukmin secara umum. Jawabannya itu menunjukkan betapa Nabi Ismail benar-benar memegang janjinya. Nggak pernah ingkar janji sama sekali. Nah, wa amma as-sani wasani atau wasaniha, sifat yang kedua, wasaniha qauluhu wa kana rasulan nabiyyah. Wa kana rasulan nabiyyah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih.
thumma wasafahu birrisalati wan nubuwah allati hiya akbaru minanillahi ala abdih wa ahluha minat tabaqatil ulya minal khalqi. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ismail ialah terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa kana rasulan nabiyya. Beliau itu adalah seorang rasul dan seorang nabi. Berkata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Allah Ta'ala mensifati Nabi Ismail sebagai rasul dan sebagai nabi, yang mana sifat ini adalah karunia dari Allah yang paling besar untuk hambanya. Orang yang memiliki sifat itu berarti berada pada tingkatan tertinggi di kalangan makhluk. Jadi para nabi dan rasul itu adalah makhluk tingkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tertinggi di antara makhluk yang lain, ya. Wasalituha, yang ketiga, qalu wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Sifat yang ketiga, Nabi Ismail biasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Baik. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsir, qala Muqatil, yakni qaumahu, wa qala Az-Zajjaj ahluhu jami'u ummatihi. Ya, termasuk ciri dan sifat Nabi Ismail, beliau bersemangat memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, berkata Muqatil, yang dimaksud keluarganya ialah kaumnya. Berkata Az-Zajjaj, yang dimaksud keluarganya adalah seluruh umatnya. Berarti yang diperintah untuk sholat dan zakat adalah seluruh umat beliau. Wa qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir, wa khususan akhassun nasi indahu wa hum ahluh li'annahum ahaqqu bida'watihi min ghairihim. Jadi lafaz ahluhu itu lebih khusus adalah manusia yang paling istimewa
paling spesial di sisi Nabi Ismail, yakni keluarganya sendiri. Karena keluarga itu lebih berhak untuk didakwai daripada yang lain. Nah, jadi lafaz ahluhu dalam ayat ini mencakup keluarga Nabi Ismail secara khusus dan semua umatnya secara umum. Baik. Rabi'uha. Sifat yang keempat. Qauluhu wa kana inda rabbihi mardiyah. Wa huwa fi nihayatil madhi. Wa huwa fi nihayatil madhi. Li'annal mardiya indallahi wal faizu fi kulli ta'atihi bi a'la darajati. Li'annal mardiya indallahi wal faizu fi kulli ta'atihi bi a'la darajat. Nah, jadi yang keempat, Nabi Ismail itu diridhoi di sisi Rabbnya. Ini merupakan puncak pujian. Karena orang yang diridhoi di sisi Allah adalah orang yang beruntung. Setelah melakukan segala ketaatan, mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsirih wa dzalika bisabab imtithalihi limaradi rabbi wa ijtihadihi fima yurdihi irtabahu Allahu wa ja'alahu min khawasi ibadihi wa awliyaihil muqarrabin faradiyallahu anhu wa radiya huwa an rabbi. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Nabi Ismail itu diridhoi dengan sebab beliau mengerjakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Rabbnya dan bersungguh-sungguh untuk mendapat ridha Allah, maka Allah pun meridhoinya dan menjadikannya sebagai hamba-hamba pilihannya dan walinya yang didekatkan di sisinya. Maka Allah ridha kepada Nabi Ismail dan Nabi Ismail pun ridha terhadap Rabbnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Tafadhalu barakallahu fikum.